Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini kita baru tatap muka ya. Di sini kita masuk ke dalam materi pengondisian dan seleksi ya pengondisian. Nanti kita menggunakan if else. Jadi sebetulnya ada beberapa yang saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi pada saat kemarin beberapa kali mungkin ya tidak ketemu di ruang terbuka, jadi kita masuknya adalah di online. Jadi kita review dulu nih terkait penilaian. Sebetulnya 10% itu masuk di keaktifan teman-teman. Jadi kalau presensi itu saya biasanya nggak terlalu masukkan gitu ya di nilai perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah nilai UTS nanti ada 30%, kemudian praktikum dan project itu kita masuk 60% seperti itu. Nah, di materi yang kedua ini kita akan membahas terkait pengondisian atau kondisi. Jadi sebetulnya teman-teman pasti di dunia nyata real gitu ya, selalu ketemu dengan yang namanya pengondisian. Jadi teman-teman sebelum masuk Unsil pasti milih tuh mau masuk ke kampus mana, itu sudah masuk ke dalam logik pengondisian. Jadi pilih kampus satu dengan kampus yang kedua gitu ya. Atau setelah dimilih Unsil juga di dalamnya masih harus milih tuh teman-teman, yaitu termasuk dalam jurusan, mau pilihan jurusan yang pertama atau yang kedua gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita masuk dulu di sini, tujuan materi hari ini itu apa? Yang pertama adalah teman-teman mampu memahami dan menjelaskan terkait tentang konsep pengondisian, yaitu dari if else dan sweet case. Nah, nanti mungkin ini akan dibagi dalam 2 sesi karena satu pertemuan mungkin tidak terlalu cukup ya untuk 2 case ini. Tetapi bagaimana dengan implementasi? Implementasinya nanti teman-teman masuknya adalah di praktikum. Nah, jadi kemarin sudah saya sampaikan 2 SKS 2 kali 50 menit dengan saya di kelas gitu ya, offline atau online seperti saat ini. Kemudian nanti untuk praktikum juga sama dengan asdosnya, 1 kali 170 menit, tapi untuk 100 menitnya yang di praktikumkan di lab, yang 70 menitnya adalah teman-teman eksplorasi atau ada latihan dari aspraknya seperti itu. Nanti untuk jadwal praktikum juga teman-teman nanti karena terbatas di ruangnya ya, di lab dasar 2 itu hanya 40 sampai 45, jadi nanti dikondisikan seperti itu ya. Oke, kita masuk dulu. Jadi tadi dari intinya adalah menjelaskan dan memahami konsepnya. Karena ini logiknya, berarti fokusnya di sini, mengimplementasikan nanti teman-teman di praktikum gitu ya. Tadi saya sampaikan, teman-teman case-nya adalah minggu sebelumnya kita masuk dulu ke pendeklarasian variabel. Karena mau tidak mau itu harus kita tuliskan. Misalnya, kita akan menuliskan sebuah algoritma. Kemarin algoritma itu ada beberapa pilihan ya untuk mendeklarasikannya. Teman-teman bisa pakai deskripsi. Berarti kalau menarasikannya itu seperti contoh yang saya sampaikan, algoritma membuat secangkir kopi panas, membuat sepangkok mie instan, wah gitu ya. Ambilkan, siapkan. Nah, itu adalah yang deskripsi narasi ya. Tapi pada saat kita gunakan flowchart, simbol-simbol ya. Nanti kita lihat juga untuk perbedaannya. Kemudian ya Persiocode yang biasa kita tuangkan. Nah, nanti juga sama. Di dalam algoritma dan pemrograman, teman-teman biasanya diminta untuk menuangkan dalam Persiocode atau di dalam flowchart-nya, gitu ya. Kalau sekarang kita mau masuk ke dalam pengondisian, maka kita tulis dulu algoritmanya. Ingat teman-teman kalau buat coding, itu selalu ada header, kemudian ada nama programnya apa, deklarasinya atau kamusnya apa, gitu ya, yang kita inisialisasikan, baru padan programnya. Sama Persiocode juga, gitu ya. Maka di sini, kalau kita masuk ke pengondisian, misalnya kita buat dulu ini seleksi jurusan misalnya gitu ya. Nah, ini adalah nama algoritmanya. Jadi di dalam algoritma teman-teman nanti dibiasakan kemarin berbicaranya adalah sistematik gitu ya. Kemudian konsisten penamaan. Nah, jangan lupa nanti selalu ada and algo gitu ya. Ini penutupnya dari sini gitu ya.
Nah, kemudian teman-teman tadi kita harus mendeklarasikan variabel. Kemarin kita di pertemuan pertama mendeklarasikan variabel. Nah, biasanya ada yang menuliskan nih, gitu ya. Nah, kalau mau menarasikan ini boleh algoritma seleksi jurusan, algoritma untuk memilih jurusan yang akan ditentukan oleh mahasiswa, misalnya gitu ya. Tapi ini cukup lah ya dengan nama judulnya. Nah, ini ada yang menyebut kamus, ada yang menyebut deklarasi, atau yang menyebut inisialisasi, itu bebas teman-teman ya. Nah, di sini ini nama algoritmanya ini ya, seleksi nih, seleksi. Kemudian kita bisa tuangkan nih supaya agak berbeda ya. Ini namanya. Nah, deklarasi. Nah, deklarasi ini variabel apa saja yang teman-teman mau gunakan. Misalnya jurusan, kemudian atau kode gitu ya, kode jurusan dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita pakai kode jurusan, kita deklarasikan karena kode jurusan misalnya angka semua misalnya gitu ya. Kita pakai integer saja bisa. Seperti ini. Nah, hati-hati. Kalau teman-teman hurufnya kecil semua, nanti pun harus kecil semua, gitu ya. Tapi kalau ada komanya, deklarasi variabel. Kalau ada komanya, misalnya tinggi. Saya tinggi mau pakai koma, berarti tipe datanya adalah bisa float atau bisa juga double, gitu ya, nanti tergantung seperti itu. Kemudian kemarin tidak boleh tuh pendeklarasian variabel itu pakai awalannya simbol, angka itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya Bu, saya punya kodenya banyak, ada kode D untuk dosen misalnya gitu ya, jadi kode 1 untuk dosen, kode 2 untuk mahasiswa boleh kalau di akhir atau di tengah, tapi kalau di awal tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mau ada 2 Bu katanya. Nah, tidak boleh pakai spasi, kode jurusan gini ya. Ini tidak boleh juga kemarin ya. Kita review dulu nih. Kemudian kalau mau pakai apa? Underscore. Atau kalau tidak biasanya ini tipe-tipe programmer tuh beda-beda. Nah, ada yang kode nah gitu ya. Gitu beda-beda. Nah, kalau misalnya tadi saya pakai underscore deh seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi beberapa tipe gitu ya, ini tidak boleh seperti itu, simbol dan yang lainnya. Oke, karena kita mau di penyeleksian nih menggunakan if gitu ya, maka kita langsung saja di sini. Kita hanya cukup mau ngecek nih kode jurusan aja gitu ya. Nah, maka kita langsung masuk di sini ke deskripsinya. Atau kalau misalnya di codingan kan itu badan programnya atau mainnya gitu ya. Nah, kalau di sini ini teman-teman ngeceknya seperti apa gitu. Jadi kalau mau dicek kan kita masukin dulu ya, harus ada inputan kan. Berarti di sini teman-teman boleh input, boleh seperti ini. Kode jurusan. Ada yang menggunakan seperti ini. Ada juga teman-teman boleh pakai input. Nah, seperti ini. Kode seperti ini. Boleh bebas yang digunakan mana gitu ya. Jadi boleh input kode jurusan seperti ini atau input kode jurusan. Bisa pilih salah satu gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita pakai yang atas gitu ya. Atau yang bawah boleh ini ya. Nah, setelah itu kan kita pengen ngecek kode jurusan itu betul atau enggak. Maka kita gini bisa tuliskan, berarti menggunakan pengondisian yang akan kita pelajari hari ini. If, nah di kode jurusan ini mau apa saja, misalnya kita kalau misalnya pakai angka 12 untuk informatika misalnya gitu ya. Sama dengan ini di sini kode jurusan sama dengan 12 den, jangan lupa. Nah, outputnya mau apa? Oh, outputnya kalimat aja gitu ya. Kalau saya pakai seperti ini, berarti outputnya di sini. Kalau pakai kalimat, nah boleh pakai kutip 2 atau kutip 1 kalau di Persio Code. Nah, di sini teman-teman bisa masukin misalnya informatika gitu ya. Else-nya kalau hanya 1, teman-teman nggak usah pakai kondisi di else-nya. Kalau hanya 1, langsung saja else outputnya berarti di sini bukan informatika. Berarti kalau ya betul informatika, kalau tidak ya berarti di sini misalnya saya masukkan bukan informatika.
Jangan lupa kalau di Persiocode teman-teman pakai yang namanya tadi ada n-algo n-if. Kalau kondisinya teman-teman di sini hanya if, else-nya tidak usah ditulis. Jadi langsung saja. Ya kalau kode jurusannya 1-2 informatika. Ya kalau selain itu bukan informatika. Nah, seperti ini kondisinya. Kalau hanya 2, memungkinkan nggak kalau misalnya 1 boleh, kalau misalnya hanya 1. Nah, kalau 1 kan seperti ini. Ininya dihapus. Jadi memungkinkan ada if saja memungkinkan. Ini kalau if saja tanpa else. Tadi kalau ada else seperti ini, gitu ya. Kemudian kalau misalnya saya mau nambah lagi Bu jurusannya ada 1-3 sistem informasi. Nah, baru ini tambahkan else if kode jurusan sama dengan 1-3 dan gitu ya. Ini misalnya sistem informasi. Nah, yang ketiga misalnya ini else. Nah, ini mah nggak usah ditulis lagi teman-teman. Yang else-nya kan yang selain 1-2 dan 1-3. Maka yang else-nya langsung saja. Tidak ada misalnya seperti itu, gitu ya. Kalau ada 4 terus ditambah-tambah teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah else yang terjadi yang di akhir itu tidak usah menggunakan pengondisian gitu teman-teman ya. Jadi barusan kita udah coba tuh kalau if saja, kalau if else, kalau if else if dan bertambah. Nah, contoh lainnya kalau bertambah apa? Ya, teman-teman kalau nilai kan sekarang A, B, C, D, E gitu. Bahkan sekarang nilainya beragam teman-teman. A, ada B plus, B min, B gitu ya. Nah, ini if-nya pasti banyak. Dan yang perlu diperhatikan, kalau kita menggunakan operator relasional, itu sama dengannya 2. Tapi kalau lebih besar sama dengan, nah gitu ya. Tapi kalau mengisi angka, variabel, itu sama dengannya 1, teman-teman. Kalau ini kan teman-teman menggunakan dinamis ya, jadi inputan keyboard nanti, masukkan kode jurusan, saya ketik 1-2. Tapi kalau teman-teman menggunakan seperti ini, nah ini kan statis nih, sudah ada kode jurusan diisi 1-2. Ini nggak usah teman-teman masukin, karena sudah ada isinya. Gitu ya. Nah, membedakannya kalau mengisi variabel dengan isian itu sama dengan 1. Tapi kalau di dalam pengondisian sama dengannya adalah 2. Pengecekan, kecuali pengecekan boleh lebih besar aja atau lebih besar sama dengan gitu ya. Nah, ini sambil kita review format dari psioko dan penulisan variabel gitu ya. Oke. Setelah kita review dan langsung masuk tadi materinya ya, ke if saja, ke if else, ya kemudian if else if. Nah, ini terstruktur ya, jadi menulisnya dari mulai nama algoritmanya apa, deklarasi variabelnya, tipenya datanya apa saja, karena tipe data teman-teman nanti bisa baca di modul atau di slide, itu banyak sekali, ada integer, ada char, ada varchar gitu ya. Nah, itu nanti bisa diakses untuk linknya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat ada berapa sih tujuan yang akan kita capai di dalam pengondisian ini. Sebetulnya kalau bahasa C atau C++ ada if else, ada if saja tadi, ada if else, ada nested if, ada if majemuk, ada switch case. Jadi kenapa banyak digunakan? Teman-teman kan pernah mungkin ya masuk ke ke ruangan mesin ATM. Saya harapkan mungkin pernah semuanya ya. Pada saat yang pertama teman-teman ngecek PIN, PIN-nya betul masuk. Kalau salah teman-teman minta diulang gitu kan, minimal itu if-nya, else-nya. Kemudian kenapa ada nested if, ada if majemuk? Karena setelah teman-teman masuk nih ke dalam tadi PIN-nya betul, teman-teman tuh dihadapkan lagi sama pilihan, cek saldo, tarik tunai, transfer gitu ya, pembayaran. Nah, itu di dalamnya if majemuk. Di dalam pembayaran saya pilih lagi pembayarannya, ada jenisnya. Di dalam transfer saya juga pilih lagi transfer ke sendiri, ke misalnya saya punya akunnya 2 ke sendiri atau ke antar bank, atau misalnya tadi gitu ya, yang bukan, atau misalnya e-wallet dan yang lainnya itu majemuk di dalamnya. Jadi sebetulnya kondisi yang akan kita pelajari itu bentuknya if dan switch case. Tapi if ini banyak jenisnya teman-teman gitu ya. Oke, nah tadi saya langsung memberi contoh. Tadi itu kondisi
aksi, selesai NI. Kondisinya ada 2 gitu ya, ini nggak ada kondisi nih. Kondisinya ada 3, nah yang ketiga nggak ada gitu ya. Kita tadi langsung ke contohnya. Bentuk umumnya jika apa, maka apa. Teman-teman, jika masuk maka absennya hijau. Jika tidak absennya merah gitu ya. Itu pengondisian, teman-teman. Kemudian ini secara umum mendefinisikan mengizinkan evaluasi berarti if, kondisi, dan kode programnya gitu ya. Bagaimana kalau di dalam flowchart? Kemarin kan kita ngebandingin Persioko dengan flowchart dengan deskripsi gitu atau narasinya ya. Nah, maka seperti ini teman-teman, kalau tadi hanya if saja. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini, if saja nih, yang atas ini ya. Nih, kalau if saja yang ini, itu akan seperti ini gambar flowchart-nya. Nah, kenapa? Karena kalau else dia langsung keluar, tidak ada, gitu ya. Tapi bagaimana kalau ada else-nya? Berarti kalau ada else, nah kondisi perintahnya ada lagi. Kondisi perintah 1 kalau benar, kondisi perintah 2 kalau salah. Nah, kalau ini penggambarannya. Ini pseudocode logikanya, ini gambaran dari flowchart-nya. Ingat, kondisi atau seleksi simbolnya adalah belah ketupat. Ya. Bu, boleh nggak saya salahnya sebelah kiri? Boleh. Bu, saya tukar salahnya di sini. Ini boleh. Asal yang menentukan adalah perintahnya sesuai nggak yang benar, sesuai nggak untuk yang salah, gitu ya. Ini bentuk persyukurnya, ini bentuk flowchart-nya. Kemudian kita masuk, nah ini ya penjelasan tadi yang saya jelaskan. Ini nilai logikanya, kalau false itu salah, true itu betul. Jadi ada bentuk 2 kondisinya, betul atau salah. Nah, tadi yang saya sampaikan, sama dengannya 2 ini adalah relasional operator atau operator relasional. Jadi kalau sama dengan mah 1. Tadi kita punya wadah, punya variabel diisi, itu sama dengannya 1. Tapi kalau operator relasional itu sama dengan, berarti sama dengan itu sama dengannya 2. Lebih besar, kurang dari, lebih kecil, lebih besar sama dengan. Ini maknanya berbeda teman-teman ya, hati-hati. Nih kadang suka terkecohnya di sini nih kalau soal. Lebih besar, berarti kalau lebih besar dari 5, 5-nya tidak terbawa. Lebih besar sama dengan 5, 5-nya terbawa gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau ada 2 nilai, berarti kita bisa gunakan operator relasionalnya di tengah-tengah. Ini saya besarkan nih bulatan yang hijau ya. Ini kita gunakan relasi operatornya gitu. Kemudian di sini misalnya nilai A lebih besar dari nilai B, kita untuk mengecek suatu bilangan seperti itu. Nah, ini hubungannya seperti apa? Contoh, if A lebih besar dari 5. Jadi nanti ngecek A-nya berapa? Saya isi deh 10. 10 lebih besar dari 5 enggak? Betul. Kalau saya isi 1, salah. Berarti kalau saya isi 10 A-nya berarti true. Kalau saya isi 1 berarti false. Seperti itu. Gitu ya. Ada lagi, A tidak sama dengan 5. Saya isi A-nya 5. Berarti jawabannya true atau false? Ayo. False, A saya false. false karena A itu sama dengan 5. Nah, tanda ini tidak sama dengan gitu ya. Nah, ini nanti pengecekan nih biasanya. Jadi teman-teman dengan saya teori itu teman-teman nggak boleh ngoding. Jadi logiknya harus main. Ini kira-kira outputnya seperti apa ya? Biasanya saya kosongkan tuh potongan coding. Tapi dalam bentuk virtual code. Kira-kira outputnya seperti apa? Atau saya hapus tuh beberapa bagian, outputnya X misalnya. Mana yang harus diisi, mana yang harus dirubah. Nah, seperti itu. Karena teman-teman ada waktunya praktikum 100 menitnya dengan asisten gitu ya. Jadi di sini teman-teman logiknya harus hati-hati pada saat latihan. Oke. Di sini kita langsung coba cek nilai nih. Saya ini nggak tampilkan dulu nih ya. Jadi kalau saya punya algoritma cek hasil. Nah, cek hasil. Kemudian saya punya variabelnya ini untuk mengecek bilangan terbesar terkecil saja. Teman-teman harus ngeh di sini. Hasil kayaknya nggak perlu deh dideklarasikan kemarin variabel ya. Kenapa? Karena memang tidak digunakan. Nah, berarti ini kita bisa ganti cek bilangan. Hasilnya nggak usah karena cukup ada 2 saja kalau ngecek kan terbesar dan terkecil. Nah, kalau seperti ini deklarasinya A dan B-nya sudah diisi, berarti ini statis sudah ada. Jadi kita biar ngecek nih biasanya sudah ada nih outputnya ditampilkan dulu.
Jadi kalau misalnya seperti ini, nanti teman-teman harus membayangkan outputnya itu seperti apa. Nah, output yang ditampilkan berarti kan yang ada kata outputnya nih, dari sini yang akan muncul. Output A dan B, oh berarti nanti tampilnya gini, A 10, B sama dengan 5 isinya. Kemudian ada ngecek. B, pengecekannya sekarang fokus di B, teman-teman lihat nih di B. B lebih besar dari 5, sama dengan 5, betul atau tidak? Betul. 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 Adalah ini. Nah, gitu ya. Tapi kalau saya rubah teman-teman, dihapus aja satu simbol. B lebih besar dari 5. Munculnya apa? Salah. Nilai terkecil. Salah apa? Kecil. Oh, B nilai terkecil. Teman-teman fokus di outputnya ya. Nah, di sininya, di outputnya. Berarti kalau misalnya B lebih besar dari 5, oh enggak ada sama dengannya. Jangan false teman-teman, karena outputnya di sini B Nilai nilai terkecil. terkecil. Nah, nanti output ini tuh diganti sama ini. Itu ya. Oke, sekarang saya ganti teman-teman nih. Ini kan outputnya apa nih, tebak ya. Kalau saya ganti sekarang, B lebih besar dari A. Nilai terkecil. nilai terkecil. Kecil. B-nya 5, A-nya 10. 10. Betul? Salah. False atau outputnya ya, ini di sini nih, outputnya. Nilai terbesar atau nilai terkecil? Nah, kalau salah, ini kan isi ini ya. Saya isi itu 5 lebih besar dari 10. Kalau betul tampil ini, kalau salah tampil ini. Nah, teman-teman jangan terfokus di kata false dan true-nya, tapi cek outputnya. Oh, ini yang ditampilkan. Oh, salah. Berarti yang di-outputkan di sini. Kecuali kalau isian di sininya ini true dan false gitu ya. Oke. Nah, ini yang harus nanti dipahami. Tapi kalau misalnya nanti ada inputan, teman-teman ya, nah bisa saja seperti ini. Nih, jadi saya maunya dinamis. A, B. Di sini jangan dulu output, teman-teman. Input. Nah, input A dan B gitu ya. Nah, kalau input A dan B, berarti teman-teman itu diminta input. Jadi nanti pada saat logiknya berjalan, jadi gini, input A dan B, A kita isi dulu A-nya. A-nya mau berapa? 100. B-nya mau berapa? 10. Gitu ya. Oke, boleh 200 nih. Berarti pada saat if B-nya berapa? 200 lebih besar dari A-nya berapa? 100. Betul atau salah? Betul ya. Nah, maka munculnya adalah B nilai terbesar. Teman-teman. Jadi ini harus bermain logik nih di algoritma ya, karena nanti teman-teman saya minta tidak buka laptop dan tidak ngoding, karena kita mainnya logik dulu gitu ya. Nah, nanti ini yang tadi, kenapa kemarin berbicaranya udah terstruktur, sistematis, karena kalau coding kita masih konsol, itu membacanya dari atas ke bawah. Walaupun nanti kita bakal pakai function gitu ya, bisa panggil yang bawah, yang atas gitu ya. Nah, tapi sekarang masih terstruktur. Oke, ini sudah 2 contoh ya masuk. Nah, nanti ini juga sama nih. Tadi karena boleh definisinya seperti ini inputnya, atau boleh teman-teman pakai seperti ini, gitu ya. Ini juga sama. Nanti teman-teman fokusnya adalah di outputnya, gitu ya. Kalau ini mah cek hasil betul. Sudah ada nih, cek hasil. Oh, hasilnya sudah digunakan nih. Oh, berarti iya. Nah, hasil sama dengan A kali B. Hati-hati pengecekannya, A kurang dari hasil. Kalau A-nya saya dengan isi 9, B saya isi dengan 0, hasil sama dengan 9 kali 0, berapa? 0. If 9 kurang dari hasil, hasilnya berapa? 0. Dan maka tampilnya adalah 9 kurang dari 0 enggak? Enggak. Maka else yang muncul adalah outputnya strip 3. Seperti itu teman-teman ya.
Kemudian tadi, apakah pada setiap pengondisian itu selalu sama dengannya angka saja, Bu, atau variabel? Enggak. Bisa jadi gabungan, teman-teman. Makanya nanti gini, if A lebih besar sama dengan B tambah 2 gitu ya. Ini bisa jadi maknanya beda kan ya. Saya tinggal tambahkan 2, artinya nanti beda hasilnya. Jadi kalau kayak contoh ini, hasil A kurang dari hasil tambah 100 misalnya di sini ya, tambah 100 ini pasti kan beda, hasil tambah 100 hasil 0 tambah 100, nah ini kan pasti beda nih. Nah makanya hati-hati, berarti outputnya apa nih? Outputnya bintang. Makanya yang kita cek adalah kondisinya gitu ya, kondisinya seperti apa, maka memungkinkan teman-teman nilai ini operator relasinya, ini kondisinya mau seperti apa gitu ya. Nah, cuma di sini bentuk penulisannya ini ada tempat yang boleh ada jarak atau tidak. Jadi teman-teman kalau if ini yang ini nggak boleh dipisahin nih. Yang operator relasional dia harus tetap ya, karena ini kan maknanya berbeda. Tapi kalau teman-teman, Bu, saya mau pakai spasi di sini, Bu, saya spasinya di sini, Bu, saya pakai spasi di sini, atau Bu, saya pakai spasi di sini boleh. Tapi yang tidak boleh itu nih operatornya dipisahkan, gitu ya, seperti itu. Oke, ini nanti tadi teman-teman yang sudah saya sampaikan false dan true ya. Kalau hanya 1 bisa jadi 0 berarti artinya adalah false. Kalau bukan 0 atau 1 berarti ini adalah true, seperti itu ya. Ini kita bisa gunakan juga seperti ini untuk logiknya. Kemudian ini nilai. Nilai ini diusahakan tidak ada relasi operatornya. Kalau hanya 1. Kalau tadi mah Bu boleh iya, karena ada 2. Nilai 1 dengan nilai 2. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman nanti, oh Bu saya pakai equal to B, boleh di sini. Tapi kalau lebih simpel pakai simbol gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, kita langsung ke contoh. Jadi teman-teman, walaupun contohnya itu runut dari atas ke bawah, kita boleh posisinya. Bu, saya mau if-nya dulu deh yang ada diskon. Yang selebihnya tidak pakai diskon, itu boleh. Seperti contoh kasus ini. Atau Bu, saya mau yang kurang dulu, yang lebihnya diskon, boleh. Jadi, saya tuh selalu ngasih latihan kalau di kelas itu gini. Ini ada satu latihan, 3-5 orang tercepat ke depan dikerjakan, saya kasih nilai. Karena pasti, dari soal satu ini saja, teman-teman itu bisa eksplorasinya banyak. Minimal dari variabel ya teman-teman ya. Oh, saya mau Bu pakai beli aja, pakai bayar biar simple. Terus Bu, saya mau lebih simple lagi, kalau beli pakai BLI, kalau bayar pakai BYAR gitu ya. Nah, dari satu kasus aja itu nama variabel bisa beragam. Makanya saya harapin dari teman-teman mulai dari persiokod atau nanti praktikum ya tadi eksplorasi minimal dari nama variabel. Kita masuk contoh yang pertama di sini. Menentukan besar potongan dari pembelian barang gitu ya. Dari pembelian barang seorang pembeli dengan kriteria. Nggak ada potongan kalau di sini kurang dari 50.000. Tapi kalau lebih dari atau sama dengan 50.000, potongannya adalah 20% dari total pemberian. Nah, biasanya triknya gimana kalau biar nggak salah ngerjain? Saya tuh biasanya gini, dari soal ini teman-teman bisa lihat mana yang nama variabel. Oh, potongan. Ya, teman-teman boleh ganti potongan dengan diskon gitu ya. Nah, ini nama variabel nanti yang muncul, potongan. Pembelian. Nah, ini juga variabel karena tadi kan kalau belinya lebih bakal dikurangi, tapi kalau enggak bakal tetap gitu ya. Nah, di sini kemudian total pembeliannya. Kan tadi ada belinya. Total pembelian teman-teman bisa ganti dengan kata bayar. Beli berarti bayarnya berapa? Kan bisa beda tadi karena dapat diskon. Variabel ini teman-teman bisa gunakan untuk apa di sini? Oh, saya mau potongan pakai kata diskon. Oh, saya mau pembelian pakai total beli. Oh, saya mau total pembelian pakai bayar. Jadi belinya berapa, bayarnya berapa gitu ya. Karena memungkinkan ada 0, misalnya gitu ya. Kita bisa pakai plot, bisa pakai double. Kecuali kalau teman-teman ya dibulatkan, bisa pakai integer. Tapi kalau angkanya besar ya pakai double gitu ya. Nah, kemudian teman-teman tadi dari besarnya pembelian, berarti pembeli di sini kata kuncinya cuma pembelian ya. Ini bisa merambah lagi nanti. Kalau teman-teman ada jumlah barang dan harga barang. Di sini belum ada tuh ya, belum berkembang. Cukup belinya saja. Maka inputnya adalah input total beli.
tadi kondisinya, ini ada dua loh kondisinya gitu ya. Kalau lebih dari 50.000 dapat diskon 0,2% atau 20%. Kalau tidak dapat. Maka kita bisa tuliskan if total beli, kata kuncinya tadi jangan lupa lebih dari atau sama dengan. Berarti di sini kita pakainya adalah lebih besar sama dengan. Gitu ya. Oke, 50.000 den, maka diskonnya berapa? 0,2 dikali total beli. Total belinya ini sudah ada kan kita input. Maka tadi harus terstruktur, harus diinput dulu. Jangan sampai total belinya di bawah. Nanti terbacanya 0, gitu ya. Oke, sekarang total bayar. Total bayar itu kalau lebih besar sama dengan 50.000, itu total beli dikurangi diskon. Diskonnya udah ada. Nah, hati-hati teman-teman, jangan ini di atas dulu baru diskon di bawah. Nanti kan masa ngitung dulu bayar baru diskon gitu ya. Nah, itu kenapa urutannya harus logik gitu ya, seperti itu. Else-nya ya tadi, kalau nggak lebih dari 50, lebih besar dari 50, nggak ada diskon, berarti total bayar sama dengan total beli. Diskonnya berapa tuh? 0 aja kita masukkan supaya tampil gitu ya, karena ini angka. Selesai. Setelah selesai mau apa yang di-outputkan? Yang di-outputkan mau total beli, diskon, total bayar. Biasanya gitu kan ya, kalau belanja kita tuh belinya sekian gitu ya, 100.000. Diskonnya 20, bayarnya sekian. Jadi kelihatan tuh 100.000 dikurangi 20.000, 80.000. Ini logiknya akan berjalan di sini. Misal masukkan total beli, saya masukkan 100.000. Diskonnya berjalan, kita ngitung nih 0,2 dikali 100.000 berapa tuh? 20.000. Total bayar 100.000 dikurangi diskon 20.000, 80.000. Tampilkan seperti itu, gitu ya. Bagaimana kalau totalnya tadi kurang dari 50? Saya ganti deh. Belinya saya cuma 10.000. Berarti ini tidak akan dijalankan teman-teman. Ini langsung ke else-nya. Maka kalau ke else-nya gimana? Ya sudah, kalau ke else-nya langsung. Diskonnya isinya adalah 0, total bayar diisi dengan total beli. Berapa total belinya? 10.000. Maka tampilnya total beli 10.000. Diskonnya adalah 0. Total bayarnya ya 10.000. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah output dari logic ini, seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan, oh iya inputannya. Nah ini nanti teman-teman diperhatikan kalau nulis variabelnya harus sama ya. Kalau output kecil semua, kalau misalnya variabel apalagi gitu. Kalau saya kan ini diketik ya, jadi yang depannya tuh suka tiba-tiba jadi tensisnya jadi besar gitu ya, seperti itu. Ini untuk contoh. Di praktikum, teman-teman coba, mau bahasa C atau bahasa C++ nanti tergantung kesepakatan dengan asisten. Ini contoh yang tadi. Nah, ini variabelnya rubah lagi nih. Ini tot pembelian, potongan, bayar. Tuh kan dari baru 2 aja saya ngetik kan udah beda gitu ya. Apalagi teman-teman banyak di sini. Berarti satu ketikan aja teman-teman tuh bisa beda variabelnya, pendeklarasiannya, dan yang lainnya. Saya harapkan teman-teman membiasakan gitu ya. Ya ngupas variabelnya kan kita juga boleh ATM, amati, tiru, tapi jangan lupa modifikasi. Minimal ganti semua variabel. Narasi yang warna biru ini ganti dengan kalimat sendiri, seperti itu. Logiknya pahami. Itu adalah trik supaya memahami algoritma, gitu ya. Bagaimana menuangkan ke bahasa pemrograman. Karena kalau teman-teman udah paham ini, bahasa pemrograman apapun tidak akan sulit. Karena sama, yang lain pakai if sama if else then. Kemudian nanti ada switch case seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ini contoh. If then else ini juga tadi ya dengan pengondisian banyak. Nah, maka tadi sebetulnya tadi kita juga udah coba ya contohnya. Kalau kondisinya if, kalau betul, kalau salah, nah maka tadi munculnya gini teman-teman ya, ada 2 seperti itu. Walaupun tadi contoh-contoh sudah diberikan. Jadi pengondisiannya ini kalau 2, ini banyak gitu ya. Nah, ini nanti pada saat kita menuangkan, teman-teman bisa coba nih gitu ya. Jika ini sudah ada 2 muncul, jika total pembelian kurang dari 50, 5%. Tapi kalau lebih dari sama dengan 50,
20%. Sebetulnya teman-teman kalau memperhatikan secara cermat, case yang tadi itu mirip dengan ini. Tapi teman-teman ya tadi kalau mau modifikasi berarti copy paste, edit, tinggal ditambahkan tuh atau dirubah yang kurangnya menjadi 5% tadi untuk kasus yang pertama. Jadi kita bisa rubah nih kondisi di sininya. Diskon berarti 0,05 dikali total beli. Tinggal dirubah ini masukkan ke sini gitu ya. Nanti silahkan dicoba. Saya cek minggu depan ya beberapa gitu ya. Nah ini silahkan nanti dicoba. Codingannya sudah ada teman-teman ya, tapi saya minta teman-teman buat Presio code-nya. Nah, gitu ya. Ini bentuk umumnya. Ini penjelasan dalam bentuk flowchart-nya. Makanya tadi boleh dalam bentuk Presio code seperti ini boleh. Dalam flowchart berarti false ini warna hijau, true-nya warna ini. Boleh tidak kalau saya tukar posisinya boleh. Yang penting tadi kondisi instruksinya betul sesuai dengan keadaan, gitu ya. Kemudian di dalam penggambaran, nah dari satu flowchart aja udah bisa beragam teman-teman gambarnya. False, kanan, kiri, true, false. Ini true-nya ditukar nih. Saya mau di bawah deh Bu, true-nya, false-nya di sini. Udah beda gitu ya, udah 3. Belum lagi nanti ditambah nih. Saya false-nya di sini Bu, true-nya di sini tuh udah ada 4 gitu ya. Kondisinya tergantung konsep teman-teman. Pasti hasilnya akan sama seperti itu gitu ya. Oke. Ini penjelasan-penjelasan statement true, false-nya gitu ya, supaya teman-teman bisa paham. Jadi nanti ini penjelasannya lebih rinci, nanti silahkan dibaca kembali. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Bahasa C atau C++, nanti teman-teman jangan lupa kalau ngoding, itu if, kondisi itu nggak usah pakai then teman-teman, cukup pakai kurung awal buka dan tutup. Else juga tidak usah pakai and if. Nah, perbedaannya nih, ini kalau pakai Presio code teman-teman pakai kondisi, ada then. Then-nya boleh di samping seperti ini, boleh ke bawah seperti ini. Nah, ini pakai Presio code, ini pakai Presio code, gitu ya. Jadi nanti teman-teman biasanya ada yang error tuh. Ternyata pas saya cek dulu ya waktu 2022 masih praktikum oleh saya. Jadi karena kebiasaan di Presio code-nya pakai then tuh ada yang pakai then juga. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau di codingan itu nggak usah pakai then, tapi kalau di Presio code pakai then seperti itu. Ini bentuk beberapa penulisan pengondisian ya. Jadi, nah ini if A sama dengan 5, B sama dengan 7. Nah, tadi clue-nya adalah kalau saya betul atau salah outputnya. Betul, salah gitu. Cek print-nya gitu ya. Nah, kalau di bahasa C kan seperti ini. If A kurang dari B, 5 kurang dari 7 tidak? Tidak gitu ya. Jawabannya apa? Jawabannya Bandung. Jangan lupa setelah pengondisian ada output yang kedua. Itu kan output yang pertama gitu ya. Output yang kedua. Jadi kalau saya gini, A kurang dari B, betul nggak? Betul. Tampilnya bakal apa? Jakarta. Ini tampilan yang pertama, Jakarta. Jangan lupa nih, setelah if kan ini tuh if ya. Nah, setelah if tuh ada print f lagi, ada output lagi. Jadi tampilannya sebetulnya Jakarta Surabaya. Tapi kalau saya rubah ini A, apakah lebih besar dari B? 5 lebih besar dari 7. Salah, jawabannya adalah Bandung. Berarti nanti ini diganti, bukan Jakarta, tapi Bandung Surabaya. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau ini kan di dalam kurung ya. Nah, ini kan di luar. Ini kalau codingan. Bahasa pemrograman. Nah, kalau misalnya Presio code, tadi saya sampaikan ke teman-teman banyak penulisannya. Jadi bisa pakai panah kutip gini, atau tadi pakai kurung buka kurung tutup seperti itu. Ini biar terlihat, makanya kalau di Presio code karena nggak ada kurung kurawal buka tutup, itu pakai and if, berarti ini pengondisiannya. Mau betul mau salah, Surabaya akan selalu tampil. Nah, gitu ya. Bagaimana kalau di dalam flowchart-nya? Nah, kalau satu-satu seperti ini boleh-boleh. A sama dengan 5, B diisi dengan 7. Baru di sini, A kurang dari B. Kalau betul, tampil Jakarta. Kalau salah, ini false ya, masuk ke Bandung. Tapi setelah Bandung atau Jakarta, itu pasti muncul Surabaya. Jadi teman-teman dari slide ini bisa membedakan kasus yang sama, itu adalah bahasa dalam pemrogramannya, Presio code-nya dalam flowchart-nya seperti itu. Ini supaya tidak lupa ya, tadi saya rubah kembali ini. Nah, ini kan Jakarta tadi ya. Output contohnya seperti ini. Tapi kalau teman-teman di flowchart ini Bu saya mau seperti ini boleh nggak sama dengan 7?
boleh. Jadi cuma satu gitu ya simbolnya. Oh ini kelebihannya. Nah ini dihilangkan gitu ya. Boleh teman-teman, cuma cukup satu. Jadi ini digabung gitu ya seperti ini. Boleh satu-satu, boleh digabung seperti ini gitu ya. Disambungkan nanti. Nah jadi teman-teman kan penggambaran juga beda-beda seperti contoh tadi gitu ya. Nah teman-teman contoh yang paling mudah kalau saya biasanya membandingkan Persiocode pemrograman dengan procatnya seperti itu. Karena nanti berbeda pun gitu ya, itu akan sama outputnya gitu ya. Nih, if A kurang dari B, ini print Jakarta, ini print Jakarta. Ini slash N, nah gini ya. Ini spasinya seperti ini. Ini spasinya seperti ini. Itu akan sama teman-teman untuk outputnya. Atau bisa jadi saya mau berbeda nih gini kan tadi ya. Integer 5 titik koma. Integer B. Nah, ini akan sama walaupun tadi dari 3 orang yang berbeda. Gitu ya, seperti ini. Yang penting tadi logikanya seperti apa. Ini kan hanya kurung kurawal aja nih yang beda. Oh, ini pendeklarasiannya juga ini nih pakai enter, ini enggak gitu ya. Itu akan sama teman-teman untuk outputnya. Maka saya sampaikan tadi untuk memahami Persiocode atau logik untuk nanti ngoding, teman-teman biasakan pahamin dulu logiknya. Karena nanti mau codingannya seperti apa yang kalau logiknya sudah sama, outputnya akan sama seperti itu, gitu ya. Oke, mungkin itu untuk sesi pertemuan kedua ini. Silahkan bagi yang ada yang mau ditanyakan dulu. Saya Ibu mau nanya. Oke, silahkan sebutkan nama dari kelas mana. Saya Ajar Faturrahman dari kelas A, Bu. Oke, silahkan. Mau nanya, itu contoh tuh, Bu. Kita tuh milih mau Persiocode sama yang satu lagi apa gimana, Bu? Apa di dua-duanya dijawab? Tergantung pertanyaannya teman-teman. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah silahkan buat, kalau kemarin tuh ada kan ya, silahkan buat Persiocode dan Flowchart, berarti dua-duanya dibuat. Tapi kalau gini, silahkan buat Persiocode-nya, berarti Flowchart-nya aja yang dibuat. Tapi kalau di dalam teori dengan saya, itu yang dibuat adalah Persiocode dan Flowchart-nya. Teman-teman kalau ngoding nanti dengan asisten, seperti itu ya, gitu. Siap, Ibu, makasih. Oke, jadi terima kasih ya untuk jawabannya. Jadi tergantung dari petunjuknya teman-teman. Hati-hati ya. Kadang gini saya tulis pertanyaannya atau, tapi dikerjain dua-duanya. Nah itu tadi apa tuh operatornya n atau or yang harus diperhatikan. Seperti itu ya. Oke, silahkan tadi Nabila siapa ya? Saya lihat ya. Saya Bu, Pak Uji. Izin bertanya. Oke. Ini Bu, tadi kan lihat dari si code sama pushcode ya. Itu teh pas bagian if-nya pakai underscore atau pakai spasi atau gimana, Bu? Tadi agak beda Yang mana ya? Yang bawah, Bu. Yang slide 36 tadi lihat. Slide 36. Ini? Ya, Bu, si if-nya itu sebelum kurung buka atau kurung tutup itu pakai spasi atau enggak gitu. Kalau di Soalnya yang ini, kalau ini boleh tadi. Jadi sebetulnya yang nggak boleh itu yang di operatornya ya, dipisahkan. Kalau ada dua, kurang sama dengan dipisahkan itu tidak boleh. Tapi kalau seperti ini nih, boleh kalau di depan. Tadi ada ya di contohnya. Jadi kalau ini kan contoh codingan nanti untuk praktikum saya tampilkan ya. Kalau Persiocode-nya kan tetap sama nih seperti ini gitu ya. Jadi sekali lagi tadi di slide berapa ya saya sampaikan untuk perbedaan-perbedaan yang boleh pakai spasi dan yang tidak gitu ya kalau di codingan. Mana nih? Tadi di awal atau di mana ya? Yang nggak boleh Maji di itu apa di namanya di operatornya. Di operatornya betul. yang tidak boleh. Mana tadi ada ya? Saya tampilkan perbedaannya. Betul. Ini, yang ini ya. Nah, ini teman-teman kalau perhatikan nih. Nah, ini kan ini ada spasi nih. Ini boleh teman-teman nih. Di sini juga boleh. Ini kan berbeda ya. Atau ini boleh. Tapi yang tidak boleh itu ini. Nah, gitu ya.
Ini yang tidak boleh. Ada tempat yang boleh ada jarak atau space-nya gitu. Nah, nanti juga sama teman-teman untuk yang apa ya, untuk yang di kan kita nulis ya teman-teman di papan tulis atau nulis di kertas gitu ya, atau ngetik nanti walaupun di apa nama di Google Form dan yang lain, saya biasanya salahin teman-teman. Kan kadang ya saya juga nggak tahu teman-teman itu lebih besar sama dengan itu ada spasi tidak. Tapi kalau saya lihat tulisan teman-teman ada jarak gitu saya salahkan gitu ya. Karena nanti ini yang mempengaruhinya gitu ya. Nah, makanya saya tuh, Bu, saya salah, Bu. Ya, itu nulisnya betul nggak? Saya lihat teman-teman polanya gitu ya. Apalagi penelitian saya concernnya di teks teman-teman, di pola teks. Jadi suka kelihatan tuh, Bu, saya tuh maksudnya itu nggak ada spasi loh, Bu, tapi nulisnya keburu-buru gitu ya. Nah, itu yang harus teliti. Jadi dibiasakan dari Persiokod, dari teori kita di kelas, itu teliti karena nanti bahasa C atau C++ juga yang sensitif. Gitu ya, Pak Uji, siapa barusan teh? Ya Bu, Pak Uji dari kelas A. Oke, iya Pak Uji. Oke, yang selanjutnya Nabila dulu ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas A. Ibu mau menanyakan tentang yang slide ke-35 yang bagian Prince Surabaya yang di depannya kan ada tulisan Blacklist N itu wajib dimasukkan. Atau kalau misalnya Oh nggak ini dimasukkan itu nggak apa-apa. teman-teman, nanti teman-teman ini kan untuk codingan ya, makanya nih saya tulis di atasnya. Si code ini untuk nanti teman-teman ngoding, ini bebas teman-teman. Slash n itu mungkin ada yang udah pernah tahu tadi saya spill tuh. Slash n, kenapa variabel itu tidak boleh pakai slash, pakai persen, pakai angka, karena di bahasa C itu punya makna. Jadi kalau slash n, teman-teman ini new line. Jadi nanti kalau outputnya itu Bandung, Garis taruh, Bu. teman-teman, new line itu beda baris. Iya, gitu. Jadi kalau teman-teman ini mah tergantung teman-teman. Kalau mau dempet mah nggak jadi masalah ya, gitu. Jadi nanti teman-teman bisa coba kalau pakai cout berarti NDL, kalau pakai ini berarti pakai slash n. New lines. Jadi nanti di modul praktikum teman-teman itu lengkap ada beberapa operator. Ada slash n, ada slash a, ada slash tab untuk ke tengah gitu ya. Nah kalau ini yang makanya saya merahin gitu ya. Ini karena saya ngetik ini ya manual di sini. Jadi ini beda variabelnya. Maka tadi ini memiliki operator makna yaitu new lines gitu ya. Untuk pindah baris teman-teman. Jadi tadi kalau di contoh tuh mana ya? Nah kayak gini nih. Jadi nanti Jakarta bawahnya tuh Surabaya. Kalau enggak pakai slash n tuh gini teman-teman. Nah ini dihapus nih slash n-nya. Jadi nanti Jakarta spasi Surabaya. Tapi kalau kita pakai slash n tadi, nah maka outputnya tuh kayak gini. Teman-teman nanti ini bisa coba di codingan gitu ya. Makanya kalau saya ini memperkenalkan dulu, pasti ada beberapa spill yang dari codingan, dari Persiokod ke codingan, ke flowchart, walaupun tidak semua. Tapi kan yang perlu kita logik itu adalah Persiokod dan flowchartnya gitu ya kalau dengan saya. Walaupun di slide itu saya berikan beberapa contoh gitu ya. Itu ya Nabila ya. Ya Ibu, makasih. Oke, next tadi siapa? Rapi, silakan. Baik Bu, izin bertanya, saya Raffi Alfa Paujan dari kelas A. Ini mohon izin bertanya ya Bu, dari secara keseluruhan ini kan if else ya Bu. Kalau misalkan dalam struktur kode yang lebih kompleks gitu bukan, misalkan ini banyak nih if else-nya, nggak mungkin kan kita pakai if else banyak itu sampai runut ke bawah. Nah, solusi alternatif dari if else itu ada lagi nggak Bu kira-kira untuk yang lebih kompleksnya lagi Bu? Ada. Jadi ini langsung saya jawab. Ini sebetulnya kayak tadi di awal saya sampaikan, kita nggak beres di satu pertemuan teman-teman ya. Jadi ada sweet case nanti akan kita bahas di lanjutan ya. Modulnya mungkin sudah saya share juga ya untuk pertemuan minggu depan. Jadi kita ada sweet case. Jadi nanti bagaimana supaya saya nggak mau pakai if else karena nanti menggunakan operator logiknya banyak Bu, and or-nya. Tadi kurang lebih sama dengannya. Nah, kita bisa pakai sweet case. Ini ada, nanti minggu depan kita akan bahas contohnya, perubahannya seperti apa. Tapi tadi saya sampaikan, sebetulnya tidak ada keharusan teman-teman harus selalu pakai if else atau pakai sweet case. Ini tergantung kondisinya. Bahkan tadi, kalau kita pilih nih, kalau login pakai if else saja, atau jangan jauh-jauh, tadi kasusnya adalah di ATM. Teman-teman masukin PIN, pakai if.
tapi memilih menu pakai Sweetcast. Pilih satu gitu ya, tampil apa, karena di Sweetcast itu kan memungkinkan juga teman-teman, di dalam Sweetcast nanti ada IP lagi. Nah, itu nanti minggu depan kita contoh. Bahkan nanti di proyek akhir teman-teman harus menuangkan itu. Jadi tidak cukup pakai pengondisian IP saja. Maka tadi saya sampaikan, untuk proyek biasanya setelah UTS, dan itu tadi harus memuat semua. Ya minimal teman-teman buat ATM mini gitu, masukin PIN, kemudian ada pakai IP kan, kebayangnya ya, terus nanti pakai looping, karena PIN itu 3 kali baru blokir, kemudian di dalamnya pakai Sweetcast, di dalam Sweetcast nanti ada IP lagi, karena teman-teman pilih menu tuh pakai Sweetcast misalnya ya, tarik tunai, transfer, dan yang lainnya, tapi di dalamnya saya mau pakai IP lagi Bu, karena kalau cek saldo cuma ada 2 pilihannya, cek saldonya atau ke menu utama gitu ya, nah itu. Jadi teman-teman nanti minggu depan kita akan bahas tentang Sweetcast seperti itu. Jadi bagaimana pendeklarasiannya, kalau di flowchart-nya mirip ya dengan pengondisian if else gitu. Maka tadi saya sampaikan, kalau misalnya di codingan, nah ini nanti kita bisa tambahkan tuh di yang slide terakhir tadi. Kalau saya kan nampilinnya semua pakai if. Nah ini ya, nanti kita bisa tambahkan ini kalau pakai case, Sweetcast gitu tadi ya. Nah tentunya seperti apa? Kadang ada beberapa yang bisa diakomodir seperti kasus ini hanya pakai kondisi if else saja, tapi ada beberapa yang bisa dengan Sweetcast, karena tadi misalnya Bu saya pilihannya banyak gitu ya. Nanti kita bisa lihat, biasanya kita bandingkan untuk menentukan konsonan dan vokal. Ini kalau pakai if else, ini kalau pakai Sweetcast. Nah itu nanti pertemuan minggu depan kita akan bahas gitu. Jadi lanjutannya memang untuk materi pengondisian ini tidak bisa satu pertemuan ya, nanti kita lanjut di pertemuan minggu depan seperti itu. Ada pilihannya gitu ya. Oke, gitu ya. Siapa baru santai rapi ya? Oke. Silahkan ada lagi? Ya, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Silahkan, masih ada lagi silahkan. Ya teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya tutup. Terima kasih sudah aktif dalam pertemuan kali ini. Silahkan eksplorasi untuk contoh-contoh yang sudah ada di slide. Kemudian nanti kita review kembali materi hari ini di pertemuan minggu depan. Tetap semangat belajarnya, silahkan dibaca materinya, kemudian diulangi untuk videonya supaya lebih paham. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.